dalam mulut tanpa membukanya agar air tidak masuk ke dalam perut yang bisa mempercepat pembusukan. Kemudian dilanjutkan dengan membersihkan lubang hidung dengan jari tangan seperti tadi ya, lubang hidung. Nah, setelah selesai mayat diwudukan dengan niat nawaitul wudu'a al-masnuna lihadal majiti. Kalau perempuan lihadil majid. Nah, ini banyak orang yang salah persepsi, salah pemahaman. Wudu itu awal ketika mau memandikan, ditaruh di awal. Sebelum memandikan kita wudu ini mayit ya. Umumnya kan orang-orang selesai dimandikan baru diwudu. Nah, terbalik itu ya. Ini perlu diperhatikan. Yang pertama, sebelum kita memandikan mayat terlebih dahulu kita wudu. Wudu itu hukumnya sunnah. Ketika kita laksanakan wudu mayat, maka niatnya apa? Wajib. Memandikan mayat, memandikan jenazah itu wajib hukumnya. Tapi niatnya sunnah. Ini bedanya. Kok demikian? Ya, karena kalau memandikan mayat itu tujuan utamanya adalah membersihkan tanpa niat pun juga bisa hasil ya. Seperti itu. Setelah itu dilanjutkan ini kepala dan jenggot dibasuh dengan air sabun. Ini ya, kepalanya di sini ya. Dibasuh dengan air sabun. Ya, ini katakanlah ini air sabun, air bersih bercampur dengan sedikit kapur, itu air suci. Ada 3 bak. Ada 3. Kemudian rambut dan jenggot sudah disisir secara perlahan agar rambut tidak rontok. Ada sisirnya. Ya. Tidak mau keluar undangan saja menyisir rambutnya, ada sisirnya disisir. Hati-hati ya tadi, kalau rontok dikumpulkan nanti diikutkan ketika pengukuran. Apabila ada yang rontok wajib dikubur, sunnah dimasukkan dalam kain kafan dan dikubur bersama mayat. Setelah itu dilanjutkan membasuh bagian depan anggota tubuh mayat dengan air tersebut ya. Dimulai dari bahu kanan sebelah kanan sampai telapak kaki, lalu bagian tengkuk sebelah kiri sampai telapak kaki. Coba ada pembantu lagi ya, pembantu 2 nggak apa-apa, 2 nggak apa-apa ya. Ada pembantu ya, ya nggak apa-apa. Ini yang ini kadang-kadang ini ya. Jangan lihat tampaknya ya. Lihat akhlaknya ya. Pertama kali ya, janggut ini ya dibersihkan ya, dengan air sedikit ini sabun ya. Setelah selesai baru proses mulai anggota kanan dulu, disunahkan anggota kanan dulu ya, ini kanan. Nah, ini seperti ini. Ambilkan air sabun ini ya, air ya, ayo tuangkan. Ini diberikan seperti ini ya. Nah, di rumah saya itu pakai bantal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk apa? Untuk mempermudah. Bukan berarti kita tidak menghormati orang, kan biasanya ditaruh di sini kan. Nah, itu nanti sulit untuk menjaga kenajisannya. Makanya tadi meja ini ada bantal 1, 2, 3, 4, 5 ditaruh di sini. Kanan dulu, air ya, air sabun, buangkan. Kemudian dibalik lagi, air sabun tuangkan. Baru poin yang ke ini.
dilanjutkan dengan cara di atas ya. Dilanjutkan dengan cara di atas menggunakan air bersih dan suci dicampur dengan sedikit kapur barus. Itu pertama tadi air dengan air sabun ya. Air sabun. Kalau dalam fikih istilahnya daun bidara ya. Sekarang teknologi canggih sabun sudah cukup ya. Sabun. Boleh daun bidara wangi lagi. Dilanjutkan ini menggunakan air bersih dan suci dicampur dengan sedikit kapur barus. Yang kedua ini ya, jangan saja tetap di sini ya. Masih berlanjut ini ya. Dicampur dengan sedikit kapur barus. Pada saat ini berniat nawaitul ghusla an hadal mayyiti atau hadil mayyitati lillahi ta'ala. Ayo. Loh. Belum ya? Sini terus. Tadi kan pertama air sabun ya. Sekarang ini yang air sedikit dicampur dengan sedikit kapur barus ini. Di saat inilah saya sebagai orang yang memandikan berniat nawaitul ghusla an hadzal mayyit. Kalau perempuan an hadil mayyit. Saya niat memandikan mayit ini karena Allah Ta'ala. Ya. Nah, seperti ini. Dan lanjutkan kiri. Ayo. Katakanlah seperti ini. Apa-apa yang praktek. Nah, catatan jika ingin lebih sempurna dalam memandikan jenazah bisa dimandikan dengan 5, 7 sampai 9 kali. Kecuali kepala tidak usah diulang-ulang. Kepala cuma 1 kali saja ya. Tidak boleh diulang-ulang kan, nanti masuk ke mulut nanti. Rinciannya sebagai berikut: 5 kali basuhan terdiri. Yang pertama air sabun atau udara. Yang kedua air pembilas. Yang ketiga air dicampur dengan sedikit kapur barus. Yang keempat air pembilas. Yang kelima air bersih dicampur sedikit kapur barus. Ini kalau kita menggunakan 5 kali. Ini catatan ini sesudah bersih semuanya loh ya, najisnya sudah tidak ada najisnya. Bisa dipahami? Ya, jadi tadi ya saya ulangi lagi. Yang pertama air sabun atau air udara, selesai air pembilas, terus air dicampur dengan sedikit kapur. Disinilah kita niat. Ya, disinilah kita niat. Kemudian air pembilas, air bersih dicampur sedikit kapur. Jadi niat itu setelah kondisi mayit sudah bersih dari najis. Makanya kenapa kok ditaruh yang ketiga? Karena pertama kedua masih ada najisnya, masih bercampur ya maksud saya. Makanya ketika hitungan ketiga itu baru kita niatin. Nah, atau bisa dilakukan 7 kali basuhan terdiri dari air sabun atau bidara, air pembilas, air sabun, air pembilas lagi, dan air pembilas terakhir air bersih dicampur sedikit kapur. Dan yang terpenting harus dijaga percikan-percikan air itu. Ya, jangan sampai percikan air yang di sini masuk di sini. Makanya diusahakan agak tinggi tempatnya ini ya. Dan harus ada pembantunya. Oke, pembantu yang mengambilkan air ya. Pembantu ya. Bukan pembantu rumah tangga. Pembantu mengumpulkan air. Nah, ini atas 9 kali air. Air apa ini? Oh, sudah ada. Yang yang apa? Oh, berarti kurang ini tulisan nggak apa-apa ya. Ada yang 9 nggak apa-apa. Air basuhan yang ini membutuhkan kewajiban memandikan jenazah adalah basuhan yang terakhir. Artinya pembasuhan yang ketiga, kelima dan seterusnya. Basuhan yang diberi campuran kapur
Tidak boleh banyak-banyak, sedikit. Kalau banyak malah nggak sah, menjadikan air tidak mutlak ya. Sedikit tujuannya biar harum ya, biar harum. Yang lebih utama memandikan mayit adalah bila mayit